Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Rumah Baca 3 MEF. Kali ini Bunda Evi Suryani mengajak para pendengar, penyuka acara ini untuk membedah buku. Hari ini kita akan mendiskusikan, memperbincangkan Babibu bareng-bareng bincang buku catatan Field Studi IMM, narasi manifestasi humanitas. Saya akan panggil dulu Kak Nia seperti biasa. Kak Nia. Iya benar. Hai, waalaikumsalam. Serah terima nih bukunya Kak Nia seperti biasa yang membawakan acara Babibu. Silakan Kak Nia. Benar, terima kasih. Serah terima bukunya saya. Oke teman-teman, kembali lagi sama Nia di hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, awal tahun 2021. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Mari teman-teman, kita bersama-sama melaksanakan acara Babibu bareng buku. Salam literasi. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Nia di acara Babibu bareng bincang buku bersama Rumah Baca 3 MEF. Hari ini kita akan membincangkan satu buku yang luar biasa menurutnya, yakni tentang pemberdayaan sosial, yang hari ini kita akan bincangkan dengan kakak-kakak kita, kakak-kakak keren dan luar biasa. Saya kenalkan dulu, di sini ada Mas Adrohal Hasan selaku penulis, kemudian ada Mas Lutfi Noah, dan ada Mas Dedi, dan saya sendiri Quranania. Oke teman-teman, sebelum acara bareng bincang buku ini kita mulai, Nia mau menyampaikan satu hal, bahwasanya buku yang kita bincangkan hari ini adalah buku yang dituliskan oleh teman-teman mahasiswa Ikatan Muhammadiyah, ya misalnya. Siang ini juga akan membincangkan buku tentang narasi manifestasi humanitasnya. Yuk kita mulai yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Adrohal Hasan, Mas Lutfi, dan Mas Dedi, rekan saya di sini, atas undangannya yang sudah menghadiri undangan kami dari Bunda Evi Suryani dan saya sendiri. Pada siang hari ini kita akan membincangkan, ya Mas ya, membincangkan tentang satu catatan penting, bahwasanya ada catatan kritik atas persoalan sosial hari ini, yang saya tahu sendiri bahwasanya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri sangat getol dan sangat pesat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di kota-kota besar yang notabene adalah kota yang masyarakatnya itu multikultur, sehingga bisa dikatakan masyarakat yang tidak mampu bertahan di tengah-tengah kondisi arus kota dan globalisasi, maka ia akan tersinggir dengan sendirinya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah di naungan Bawah Muhammadiyah. Jadi dia bergerak ada 3 bidang bergeraknya, di awal sebenarnya aktivitas tentang keagamaan dan humanitas tentang kemanusiaan. Jadi ada pergerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tidak hanya virtual saja, tapi diserahkan dengan religiositas, tentang aplikasi-aplikasi humanitas itu sendiri banyak. Mungkin tadi udah dijelaskan ya, apa sih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu, dan kita akan membincangkan buku yang menurut saya sangat luar biasa sih. Jadi ini tulisannya dan ini tulisan dari teman-teman Ikatan Mahasiswa senasional dalam acara Field Study IMM Mahasiswa Muhammadiyah di Surabaya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam masyarakat
Surabaya itu sendiri, mari kita bincangkan dengan teman-teman pada siang hari ini. Hai, Mas. Kok kayak Sehat nih. Alhamdulillah. Oke, tadi itu kan udah di ini ya, Mas Noah, terus dapat tambahan dari Mas Al sendiri terkait narasi manifestasi humanitas. Kenapa sih kok dipilih kotanya itu diadakannya di Surabaya itu sendiri? Apakah memang masyarakat kota itu mendapatkan apa ya? Masalahnya itu udah apa ya? Udah terlalu jauh, itu harus segera ditangani. Menurut Mas Azrul sendiri, bagaimana kondisi masyarakat Surabaya sebagai, mungkin Mas Ali sebagai pendatang ya di Surabaya? Iya, saya kan aslinya Lamongan. Dengan saya. Saya pendatang di Surabaya. Jadi sejak saya di Surabaya tahun 2011 sebagai mahasiswa di Universitas Erlangga, saya melihat realita yang berbeda. Apa yang ditunjukkan di media massa, di media televisi dan lain sebagainya tentang branding Surabaya, dan Surabaya mendapat berbagai penghargaan sebagai kota yang layak atau kota yang layak huni ya untuk layak huni untuk masyarakat, dan berbagai kriteria lain yang mencap bahwa Surabaya adalah kota paling idaman di Indonesia seperti itu. Nah, akhirnya hasil diskusi kami, kenapa pilih Surabaya? Karena kita ingin kalau bahasanya orang kan mengkorek-korek. Kalau ibu-ibu di tetangga sebelah suka gosip, kita gosip ini di Surabaya. Kita lebih baik. Iya. Sama itu. Bagaimana sih? Apakah sebagus apa yang ditampilkan di media? Dan ternyata tidak. Dari hasil buku ini kita korek semuanya. Ada beberapa kampung yang dideskripsikan oleh teman-teman dari hasil penelitian lapangan ini atau pelatihan lapangan ini, bahwa apa yang ditunjukkan, realita yang ditunjukkan, dan branding yang dibuat oleh kota Surabaya ternyata banyak persoalan yang masih harus diperbaiki di Surabaya. Pertama di kampung-kampung yang kita angkat di sini. Jadi di sini hanya ada sekitar 5 kampung yang kita angkat persoalannya dan kondisinya seperti apa. Tapi masih banyak kampung-kampung seperti ini yang ada di Surabaya. Jadi ini sebagian kecilnya saja. Di sini ada satu teman kita nih yang asli Surabaya. Coba dia mau tanya nih pendapatnya. Orang Surabaya asli dari lahir sampai sekarang berapa Mas? Dari 16 tahun ya? 20 tahun. Umur 20 tahun. Terkait kondisi Surabaya semakin hari mungkin masyarakat juga semakin multikultur karena merupakan tempat urbanisasi terbesar di daerah Jawa Timur. Jadi Mas Dedi ini apa sih pendapatnya Mas Dedi sendiri terkait orang Surabaya asli melihat fenomena-fenomena seperti itu, bahwasanya apa yang diangkat di media itu berbanding terbalik dengan kondisi Surabaya yang begitu wow. Jadi kalau berbicara Surabaya ya, kalau ini saya pernah diceritakan oleh mbah saya yang juga pendatang dari Gresik kan, dia datang waktu masih zaman penjajahan dulu. Memang masyarakat Surabaya itu dulu terkenalnya ya sebagai tempat prostitusi dulu. Jadi memang nggak salah kalau dulu itu pernah dibicarakan bahwa Surabaya itu mendapat label tempat prostitusi terbesar di Indonesia ya. Indonesia Tenggara pun juga termasuk ya. Kalau terbesar tetap di Texas kan gitu. Jadi mulai dari itu, mulai dari zaman penjajahan itu banyak masyarakat Surabaya yang tergantung dari pekerjaan itu. Jadi bahkan sampai terakhir periode wali kota Bu Risma ya terakhir ini kan, itu baru bisa dikontrol. Sebenarnya bukan ditutup sih, hanya terkontrol aja itu terkait prostitusi. Jadi mungkin masyarakat banyak yang berubah profesi dari kegiatan yang lama seperti itu menjadi kegiatan yang baru, menjadi rumah bagi para pendatang juga layak lah sekarang ini kan.
Berarti artinya perkembangan itu jauh lebih baik apa memang masyarakat yang hari ini tidak menyesuaikan dengan perkembangan itu? Saya kira untuk perkembangan ya, kalau dilihat dari secara penduduknya mungkin sudah agak lebih baik ya. Ada peningkatan secara kultur ya dari masyarakat yang lama. Mungkin ya, mulai pekerjaan yang aneh-aneh gitu kan, terus sekarang mulai banyak usaha-usaha hingga Surabaya sekarang beralih bijaknya sebagai kota bisnis bukan kota prostitusi lagi. Jadi ada satu apa ya yang dibangun oleh kota Surabaya sendiri bahwasanya sekarang adalah kota bisnis yang menjadi tumpuan satuan bisnis untuk masyarakat ya. Tapi di lain sisi juga masyarakat yang diceritakan sama Mas Azumar tadi adalah masyarakat yang bisa dibilang masyarakat yang terpinggirkan sih. Jadi dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi taraf hidup, mereka juga harus lebih ngoyo daripada orang-orang yang mungkin secara taraf hidup, secara pendidikan, secara kesehatan itu lebih terjamin seperti itu. Nah, untuk Mas Lutfi sendiri nih sebagai aktivis, akhirnya bagaimana sih untuk menata sih? Untuk mengajak masyarakat itu benar-benar bisa, ayo kita berdayakan bareng, seperti itu. Jadi ketika teman-teman berbagai daerah mengikuti kegiatan ini dengan menganalisis di beberapa kampung yang di Surabaya. Iya, jadi contoh misalkan di kemarin ada 4 kampung, 4 ya. Jadi misalkan di kampung Kampung Sulung tuh. Nah, Kampung Sulung itu kan depan itu kan kantornya gubernur kan. Padahal itu kan sudah depan istilahnya kalau kita mungkin sudah kita melangkah itu nyebrang jalan. Iya, 5 langkah lalu berjalan. Tapi ya sampai hari ini tidak diperhatikan gitu loh. Apalagi yang berseberangan dengan rel kereta api seperti itu. Bahkan kemarin saya sempat bertanya kepada peserta yang ada di sana, salah satunya dari Majene itu, gimana kesan kamu di sini? Iya Mas, masyarakat di sini tuh apalagi masyarakat Surabaya kok masih ada gitu loh. Jadi padahal depan itu kantor gubernur, sedangkan yang tidak terjamah. Terus saya kemarin muter ya, setelah dari Sulung, setelah itu ada dari Seteran Kali itu pinggir jalan. Salah satunya kemarin peserta dari Palangkaraya coba. Palangkaraya, gimana Mas? Mas Nedi? Iya Mas, di sini kok tradisinya sangat kuat sekali ya. Jadi ekonomi agama itu seperti itu sih Mas. Jadi permasalahan di stand pinggir itu kok masih ada, padahal kalau di sistem kita kan sebenarnya rumah di seberang sungai itu kan nggak boleh. Iya, bantaran sungai itu kan nggak boleh. Jadi, seperti itu Mbak. Jadi harapan saya teman-teman kemarin yang ada di sana itu, ayo mengajak meninggalkan masyarakat itu, ayo kita inilah di Surabaya kota kedua setelah Jakarta. Jadi memang harusnya yang dibangun adalah mentalitas. Ya, harus kita mentalitas. Menurut Mas Azrul sendiri ya, sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu kan nggak semua mahasiswa ataupun semua orang mau. Dan kita sendiri untuk mengumpulkan massa, untuk menyadarkan masyarakat yang mau kita sadarkan itu butuh waktu yang sangat lama. Apakah sebagai pelaku sendiri mungkin ada jangka waktu atau bagaimana ketika pemberdayaan itu nantinya ketika sudah dilaksanakan dan tidak menuai hasil yang maksimal, itu kan apakah ada tindak lanjut dari itu sendiri? Jadi saya jawab sesuai buku ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara Surabaya, konteks pemberdayaan di Surabaya, kota terbesar di Indonesia ini mana? Jakarta. Kota terbesar. Jadi kota terbesar itu Surabaya, karena Jakarta itu provinsi. Oh iya. Jadi Jakarta itu kan provinsi. Kalau kita hitung provinsi, kita provinsi Jawa Timur.
Jadi berapa luas Jawa Timur? Nah, kalau Jakarta itu DKI, jadi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai sebuah provinsi. Di sana disebut kota terbesar dengan wilayah terbesar, tapi dia adalah wilayah provinsi. Itu yang perlu digarisbawahi sama teman-teman sebenarnya. Jadi kota terbesar itu ini yang sering kita perdebatkan, tetap Surabaya. Jadi saya baru tahu oh iya harusnya daerah khusus ibu kota itu provinsi ya. Iya, provinsi. Karena media selalu menggulirkan kota terbesar nomor 1 adalah Jakarta dengan permasalahan itu. Nah itulah jadi permainan narasi dan media yang sering kita lihat. Nah, bagaimana sih ketika proses pemberdayaan itu dan kiat-kiatnya? Ketika kita berbicara pemberdayaan, tidak ada sesuatu yang instan di sini. Proses ya. Nah, ini berbeda dengan kondisi mahasiswa dan masyarakat yang disebut milenial hari ini. Jadi, ketika kita berbicara masyarakat milenial dan masuk ke kalangan mahasiswa sekarang, mereka adalah golongan yang serba instan. Perkembangan teknologi yang pesat, globalisasi yang semakin cepat, dan kreativitas mahasiswa atau yang disebut generasi milenial itu sangat cepat perkembangannya. Dan ketika kita masih menawarkan sebuah bentuk pemberdayaan yang konvensional atau tradisional seperti yang kita baca dalam teori-teori buku atau bagaimana proses pendekatan masyarakat sampai proses bagaimana pengorganisasian massa hingga eksekusi program dan lain sebagainya, itu sangat klasik. Tapi memang ada pembaruan ini. Nah, itu yang kita tawarkan dalam buku ini. Ada salah satu contoh yang unik yang tidak kita temukan di kota-kota metropolitan. Bentuk kota-kota di Indonesia itu adalah kota yang di dalamnya ada banyak kampung. Berbeda dengan kota-kota metropolitan atau megapolitan dengan konsep-konsep kota modern di Barat atau di Amerika. Jadi kita punya konsep kota sendiri yang berbeda dengan yang biasanya bahkan pemerintah Indonesia pun selalu berkiblat bahwa kota modern itu seperti kota-kota di Barat dengan penataan seperti kota-kota di Barat atau kota modern di Jepang, Tokyo seperti itu. Padahal kehidupan kota, terutama di negara-negara timur atau Asia, banyak kehidupan kota yang bisa berjalan dengan kehidupan kampungnya. Berarti kampung di dalam kota. Nah, seperti itu. Tapi kehidupannya bisa dinamis gitu. Iya, bisa dinamis. Nah, yang salah kan bagaimana konsep-konsep Barat yang kemudian diterapkan, akhirnya terjadi seperti perebutan ruang kota. Seperti di Singapura. Kampung di Singapura itu hanya tinggal satu. Begitu juga kampung di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur itu di pusat kota tinggal ada kampung baru namanya. Nah, kalau di Surabaya kita masih kaya. Masih banyak kampung-kampung yang bisa tumbuh di Surabaya. Kampung Kenjeran. Nah, cuman ada satu persoalan Mbaknya. Jadi hasil penelitian saya, hampir 80% di semua kampung kota di Surabaya itu sertifikat tanahnya masih hijau atau hijau. Maksudnya hijau ini bagaimana, Mas Arif? Jadi hanya punya hak pakai masyarakat. Bukan hak milik ya? Bukan SHM. Sertifikat hak milik, bukan. Itu salah satu kasusnya juga ada yang di Keputi Timur Pompa itu kan, nah, benar ya? Benar. Salah satunya di Keputi Timur Pompa itu, dan juga banyak kampung-kampung atau masyarakat yang membeli tanah itu dari kaplingan preman-preman waktu zaman dulu, sehingga mereka dapat harga yang murah meskipun tidak ada suratnya. Seperti yang tadi dikatakan Mas Noah, di pinggiran sungai itu undang-undang sungainya kan 10-15 meter dari bibir sungai, tidak perlu ada bangunan. Tapi realitanya ada. Lantaran sungai itu akhirnya menjadi kampung. Nah, yang jadi solusi kan kebanyakan ini mengotori kota seperti itu, membuat menjadi kota semakin kumuh. Nah, kota terlihat jelek karena di pinggiran sungainya ada pemukiman seperti itu. Akhirnya harus apa? Dibersihkan, digusur. Nah, termasuk yang Kampung Sulung itu di pinggiran rel. Itu tanah PT KAI semuanya.
yang ditempati oleh Jadi masyarakat. tadi nggak bisa masuk di sini. Iya. Nah, jadi kasus-kasus pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu yang salah. Kalau dalam bahasa filsafatnya itu pendekatan positivistik seperti ini. Jadi pendekatan dengan metode filsafat kebenaran. Jadi menurut pemerintah benar ya, kota itu harus sesuai undang-undang sungai seperti itu tadi contoh. Jadi harus bersih ini, di pinggir sungai nggak ada bangunan seperti itu. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan persoalan? Nah itu yang jadi. Nah, salah satunya yang unik yang tadi ditanyakan Mbak Nia, ada kebudayaan larung sungai. Jadi di pemukiman pinggir-pinggir sungai ini, dia setiap tahun melarung sesajen berupa tumpeng di Sungai Jagir. Itu ada paguyuban mulai dari Kebraun sampai Semampe. Paguyuban masyarakat pinggir sungai yang melakukan larung bergantian dari kampung A ke kampung B setiap tahun. Maka itu maksudnya untuk mempertahankan budaya lokal. Nah, itu kan sebenarnya potensi wisata yang belum dilihat, belum dilirik. Iya. Jadi sentuhan-sentuhan yang sudah adanya harus banyak. Nah, kalau itu dibaca oleh pebisnis atau investor, mungkin dia akan melihat bahwa Surabaya ini bisa dijadikan seperti kota sungai di Venice, Italia. Dengan sejarah transportasi sungai Surabaya yang begitu dari Sungai Kalimas ya. Nah, begitu luar biasa kan bagaimana kolonial Hindia Belanda membuat transportasi sungai yang dulunya Gerahadi itu menghadap ke sungai, pintu depan Gerahadi itu menghadap ke sungai. Sekarang yang kita lihat, kita saksikan itu Gerahadi menghadap ke belakang. Oh iya benar kan jalan. Jadi itu belakangnya Gerahadi yang sekarang dijadikan depan. Nah, ini yang perlu kita, memori-memori ini yang perlu kita angkat dan kita jadikan ekoturism itu tadi. Jadi Nah, perkataan Mas Dedi tadi kan iya. Surabaya sebagai kota bisnis, bukan sebagai kota prostitusi lagi. Kan? Nah, benar. Jadi Bisa diterima. ekoturism ini siapa yang bisa memasarkan? Salah satunya mahasiswa atau generasi milenial tadi. Berarti ada pergeseran inovasi yaitu dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat. Iya. Maksudnya jangan sampai kampung di dalam kota ini terjadi apa yang yang seperti di Malaysia ataupun di Singapura. Tapi hari ini bisa dibilang pemerintah ketika membuat undang-undang tidak merangkul masyarakat yang hari ini memang membutuhkan bahwasanya mereka harus dilindungi, tapi secara tidak pasti mereka harus disingkirkan karena itu ibaratnya mengganggu seperti karma gitu kan. Jadi asik sekali loh diskusi terkait pemberdayaan ini sendiri, dan mungkin kesan-kesannya ya dari Mas Kang sendiri, kesan-kesan dari teman-teman yang di luar. Ini kan sifatnya nasional, ketika Bu ini disusul, kesan-kesannya sendiri itu kan mereka merasa tercengang, mereka merasa terkaget-kaget. Di Surabaya masih ada yang kayak gitu. Saya sendiri pun dulu waktu ke Surabaya itu juga tak kira ya Surabaya itu kota yang benar-benar megah, bangunan tinggi, bentang langit, mall besar, dengan keadaan ekonomi yang sangat besar. Ternyata di belakang gedung-gedung itu terdapat perkampungan yang mungkin kurang tersentuh. Nah, mungkin dari teman-teman yang dari luar ataupun dari luar Surabaya itu merasa, oh harus punya gerakan nih kayak gitu. Mungkin bisa jadi apa? Kenapa kok kemarin ketika tempat di Surabaya banyak? Karena kan Jawa Timur itu kan luas banget, hanya di Surabaya saja gitu. Karena ketika acara ini pulang dari Jakarta kemarin, kenapa tempat di Surabaya? Karena teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Surabaya melalui gerakan sosial itu sangat konkret sekali gitu. Jadi harapan mungkin dari teman-teman di pusat bisa mencontoh gerakan yang ada di Surabaya. Salah satu kemarin ada Mbak peserta dari Jogja itu, dia kan kuliah di Jogja Mbak, aslinya Cirebon. Ketika dia pulang ke rumah Cirebon, dia membuat komunitas baru. Jadi saya tanya, namanya Mas Adam, Mbak,
dan kamu gimana hasil kegiatan ini? Ya sangat itu mas, saya belajar menginspirasi, apalagi saya ditempatkan di Ganjeran, kampung berarti ada kesadaran juga. Iya, jadi Christmas nanti target saya ketika saya pulang ke Cirebon, saya membuka komunitas baru. Akhirnya kemarin beberapa bulan, 3 bulan lalu mereka si Adam ini sudah malah membuat komunitas baru mbak. Jadi seperti itu. Jadi saya kemarin tanya dari teman-teman, nggak hanya dari misalkan dari Jawa Barat, mbak, ada dari Jawa Barat akan melakukan kegiatan yang sama, cuman tergantung modelnya, kembalikan ke daerah masing-masing. Tapi di Surabaya, kalau kita ngomong Surabaya sendiri ya Mas Arya, pendekatan yang paling bisa kita sentuh pertama itu apa sih? Apakah dari pendidikannya? Jadi apa ya? Kalau Surabaya ini kan masyarakatnya egaliter, nggak ada kelas-kelas sosial seperti kita di Jawa Tengah, terutama di Jogja seperti itu. Jadi kita lebih luas cara komunikasinya sebenarnya. Kita bisa ngomong jancuk gitu dengan orang tua, ibu-ibu, bahkan ke anak-anak gitu. Tapi menurut saya kok aduh kurang seru ya. itu ciri khas Surabaya. Bedanya bagaimana cara pendekatan, kan kita berbicara pendekatan. Nah, pendekatan ketika kita ngomong kondisi budaya Surabaya, kita lebih enak. Jadi kita lebih sangat kultural, bahasa cangkruan atau nongkrong bareng. Itu menjadi metode yang sangat efektif untuk membangun trust, untuk kita bisa dipercaya masyarakat, dan akhirnya kita bisa memberdayakan mereka. Kita memfasilitasi mereka, memberikan akses ke mereka, membantu jaringan untuk seumpama untuk pemasaran ekonomi kreatif atau jaringan-jaringan kepemerintahan seperti itu. Jadi hal-hal ini yang tidak ada di kota-kota yang lain sebenarnya. Jadi pendekatan yang sangat kita lebih mudah diterima sebenarnya daripada beberapa kali saya di daerah Jawa Barat, di Bantul, di Jogja. Itu kita harus melalui proses yang lebih panjang dan lebih rumit ketika melakukan pendekatan ke masyarakat. Artinya masyarakat Surabaya ini lebih terbuka dengan perubahan, tapi memang masih ada beberapa hal yang harus disentuh. Nah, itu ciri masyarakat pesisir sebenarnya. Jadi termasuk ketika pelatihan field study ini, teman-teman ditempatkan di kampung-kampung ini hanya 3 hari. Itu tidur di sana? Iya, tinggal tidur di sana, menjadi masyarakat sana. Kita kasih uang saku 50.000 untuk itu per kelompok? Per kelompok ya? Per kelompok. Satu kelompok 3 orang. 100.000 mas. 100.000 3. 50 kok. 50.000. Kita kasih 50.000 dalam waktu 3 hari. Itu banyak yang utuh uangnya. Pulang tetap bawa 50.000. Berarti kan masyarakat sangat welcome, sangat menerima mereka, dan kebutuhan mereka sehari-hari difasilitasi oleh masyarakat sampai seperti itu. Padahal pendekatan ini hanya berjalan 3 hari. Artinya masyarakat begitu antusiasme juga ada. Terus penerimaan orang baru, mungkin mereka berpikirnya juga kita harus menerima itu, mungkin ada sesuatu hal yang membuat kita bisa merubah, entah itu dari anak-anak kita dari segi pendidikan atau pengetahuan kayak gitu. Jadi masyarakat itu tahu bahwa kalau ada mahasiswa datang, jadi itu akan membawa perubahan seperti itu, akan membawa makna yang banyak atau membawa manfaat banyak buat kampungnya seperti itu. Jadi itulah perbedaan masyarakat di Surabaya. Jadi lebih ada istimewa. Masyarakatnya spesial. Oke, balik lagi ke Mas Dedi ya, sebagai masyarakat orang Surabaya. Iya, Surabaya sendiri kan. Saya kira orang Surabaya itu welcome banget sih sama orang luar ya. Terlebih kepada teman-teman yang membawa perubahan, artinya Bapak mahasiswa. Jadi mungkin kalau mungkin secara penerimaan mereka akan lebih terbuka terhadap orang-orang baru. Mungkin dari sejarah yang dahulu, kan ini masyarakat pesisir ya Surabaya ini termasuk. Dari
pendapat Mas Dedi sendiri terkait terbukanya masyarakat Surabaya terhadap orang-orang baru itu. Jadi ini dari segi kan perubahan itu kan bertahap ya, langsung instan. Sedangkan mahasiswa sendiri itu juga harus mengenal dulu masyarakatnya ini seperti apa. Jadi kalau berbicara penerimaan orang baru, ini pengalaman saya ketika waktu mahasiswa S1 menempuh kuliah. Jadi dulu itu pernah ada program dari Kemristek itu kan PKN, program mahasiswa. Kebetulan saya itu melakukan penelitian terkait masyarakat bekas, bukan bekas ya, mantan pelaku kayak prostitusi itulah intinya. Nah, jadi saya membuat pelatihan di situ kan pasti masyarakat yang notabene dulu itu kan pikiran masih enak pekerjaan yang lama gitu kan. Nah, ketika saya masuk itu dan mungkin ya karena dengan cara yang agak lebih halus dan pendekatan, emang masyarakat Surabaya itu agak terbuka. Nah, saya sangat terbuka bahannya. Jadi orang-orang itu mantan-mantan PSK itu ngikuti. Jadi aku ada program pelatihan gitu ya. Program apa namanya ini, pembuatan snack gitu-gitu kan. Sampai pernah ikut apa namanya, kalau di Surabaya itu kayak dibuat expo gitu, Jatim Expo itu kan event terbesar itu kan. Ya UMKM kecil, jadi mulai bermunculan. Kita ambil satu pentolan dari orang itu yang bisa membuat snack apa gitu kan, buat mati untuk orang-orang yang memang mungkin ya kebutuhan yang kurang gitu lah ekonominya. Jadi bisa merubah nasib dari keluarga itu sendiri. Dan alhamdulillahnya masih bisa berjalan hingga sampai sekarang. Jadi masyarakat sudah bisa mandiri dan bisa, dan setiap event pun mereka tetap ada di UMKM Jatim 5 gitu. Mereka masih ikutan nyewa stand gitu, terus jualan produk unggulan dari mereka. Tapi selama pandemi ini apakah ada inovasi baru? Ini kan nggak mungkin kan berkerumun. Mungkin kalau Mas Dedi masih tahu informasinya. Kalau informasi terbaru ya, karena mungkin ini kan kita harus menjaga protokol, jadi nggak sembarangan tiba-tiba datang ke itu langsung tanya gimana perkembangannya, kan agak susah gitu. Dan masyarakat pun juga akan agak takut gitu kalau kedatangan orang baru gitu kan, soalnya virus ini kan sudah jalan setahun yang lalu kan, dia agak takut. Gimana ini? Jadi terkait dengan manifestasi berarti kemanusiaan ini. Iya. Berarti bisa dibilang artinya dari bincang hari ini tuh saya menyimpulkan bahwasanya sebagian kecil masyarakat, contohnya di kota Surabaya, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan ya. Untuk merubah masyarakat sendiri itu yang harus kita sentuh pertama adalah tingkat ekonomi. Nggak jauh-jauh ya, Islam sendiri kan memang mengharuskan bahwasanya miskin itu, kemiskinan itu dekat dengan kemungkaran. Artinya teman-teman di sini berusaha bahwasanya supaya kemungkaran itu tidak terjadi, maka yang harus dilakukan adalah dengan pemberdayaan yang membangun ekonomi dulu. Seperti itu. Dan bahwasanya ketika kita membangun itu memang ada hal-hal yang harus kita dekati, pendekatan yang memang harus lebih intensif. Apalagi di era pandemi ini, saya kira orang-orang membutuhkan banget sih, orang-orang membutuhkan banget yang namanya pekerjaan. Dan apa ya, aku kayak ngomong. Dan apa namanya, saya lihat dari buku ini sih ada kayak
pemetaan. Iya. Pemetaan itu sendiri masalahnya gimana, maksudnya garis merah masalahnya gimana, solusi yang ditawarkan seperti apa. Jadi memang buku ini memberikan solusi terhadap kita sendiri sebagai utamanya di kalangan mahasiswa, masyarakat dan pemerintah yang sendiri. Dan saya mau tanya nih Mas Al, tanggapan dari pemerintah sendiri, mungkin Mas Al kan juga punya narasi, punya link sih ke pemerintah, bahwasanya apakah memang di pemerintah sendiri kan ada Kementerian Sosial ya? Iya. Apakah tidak pernah mensinergikan kegiatan-kegiatan seperti ini dengan para jajaran pemerintahan? Jadi yang selama ini yang saya tahu untuk apa yang sifatnya pemberdayaan sosial kebanyakan kolaborasinya dengan LSM. LSM. Jadi mahasiswa itu aksesnya lebih banyak ke LPPM kampus, lembaga pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Jadi sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, setiap kampus punya kegiatan pengabdian. Nah, dulu kan sering kita kritik juga persoalan ini. Sering kampus memintarkan, membesarkan orang-orang yang bisa membayar di kampus itu. Tapi orang-orang yang tinggal di sekitar kampus masih banyak yang belum tercerahkan, masih banyak yang belum terdidik, masih banyak yang putus sekolah. Nah, itu terjadi bahkan di semua kampus, tidak hanya di Surabaya. Nah, akhirnya apa, kondisi-kondisi apa yang kita baca hari ini dalam buku ini, paling tidak sebagai singkatnya, ini sebagai literasi buat masyarakat, buat kalangan pemerintahan dan seluruh yang ingin andil dan ingin berperan untuk membangun masyarakat madani, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan cita-cita dan nilai-nilai yang bisa kita elaborasikan dengan visi misi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah kita, dan tidak meninggalkan sisi-sisi nilai humanitas dari manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Artinya tidak meninggalkan apa yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Jadi tadi siapa? Mas Dedi bilang memang Surabaya ini pusat bisnis atau pusat industri, apa ya bahasanya, industri dan segala macam itu pusatnya di Surabaya, dan ini yang memenuhi kebutuhan di seluruh masyarakat Indonesia Timur. Kalau Indonesia bagian barat ada Jakarta, timur ada Surabaya. Nah, pembangunan pesat pasti akan berjalan di Surabaya. Setiap pergantian periode wali kota pasti akan terjadi. Tapi nilai-nilai sisi kemanusiaan itu jangan dihilangkan. Jangan, intinya bahasa kasarnya, jangan sampai pembangunan segala macam yang sifatnya pembangunan fisik seperti gedung-gedung, taman dan lain sebagainya, itu tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan atau masyarakat Surabaya, terutama masyarakat di kampung-kampung itu sendiri. Gedung-gedung tinggi dibangun, lapangan kerja terbuka, tapi tetap mereka jadi OB-nya, tetap mereka jadi tukang sapunya, seperti itu. Jadi pekerjaan kasar itu yang dihadirkan atau yang diberikan untuk masyarakat Surabaya sendiri, seperti itu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi budak seperti zaman Hindia Belanda lah, budak di era modern lah, seperti itu. Itu sih sekaligus closingnya seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi bincang buku kita kali ini bersama dua narasumber kita dan kawan kita, Mas Dedi. Terima kasih Mas Azrul Hasan atas bincang buku pada siang hari ini, Mas Lutfi dan Mas Dedi. Dan tidak lupa terima kasih kepada founder kita Bu Edi Suryani yang telah memfasilitasi dan Rumah Baca 3M yang sudah sangat terbuka untuk kegiatan pada siang hari ini.
Oke teman-teman, jangan lupa bulan depan kita ketemu lagi di bulan Februari di acara Babi Bu bareng Bincang Buku. Salam literasi. Bye bye.